وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di Masjid Ar-Raihan yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Okay. Monggo. Tes 1 2. Naam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Tapi para hadirin, insyaallah sebagaimana yang sudah tersebar di flyer, insyaallah materi kita adalah asbabul inhiraf anil aqidah as-sahihah. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari akidah yang lurus. Ini materi yang sering kami sampaikan, tapi karena ini punya urgensi sangat sekali, punya urgensi yang sangat kuat, sehingga kami diminta untuk menyampaikan materi ini. Dan insya Allah ini adalah materi yang penting yang harus diulang supaya kita bisa menjaga akidah kita. Asbabul inhiraf anil aqidah as-sahihah. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari akidah yang lurus. Pada dasarnya manusia itu lahir di atas jalan yang lurus, agama yang lurus, sesuai fitrah, di atas tauhid. Pada mulanya seperti itu, pada dasarnya seperti itu. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Semuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir di atas fitrah. Di atas fitrah kebaikan, berakidah lurus, murni, sesuai dengan yang Allah fitrahkan kepada bayi tersebut. Ini pada dasarnya seperti itu. Tapi ada faktor-faktor yang menyebabkan bocah itu berubah dari fitrah aslinya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi bapaknya lah yang telah menjadikan anak ini beragama Yahudi. Bapak ibunya yang menjadikan anak ini berubah menjadi agamanya Nasrani. Dan bapak ibunya yang menyebabkan anak ini beragama Majusi. Tetapi pada dasarnya fitrah di atas agama yang murni. Dalam riwayat yang lain dikatakan, inni khalaqtu ibadi khunafa. Sungguh aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan khunafa, hanif, lurus, murni di atas tauhid. Fajtalathum syaitan. Kemudian datanglah setan
Setan ini membuat mereka ya menyimpang dari jalan kebenaran. Sehingga kita harus menjaga akidah kita jangan sampai menyimpang. Lah supaya kita tidak menyimpang, ya kita harus tahu sebab-sebab terjadinya apa? Penyimpangan. Karena akidah ini harus dijaga. Ada di zaman Nabi itu Pak, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan ilmunya tentang kejelekan-kejelekan. Kalau sahabat-sahabat lain datang ke Nabi, tanya yang baik-baik, tanya yang positif-positif. Ya Rasulullah, amalan apa yang kalau aku lakukan, aku masuk surga? Ya Allah, amalan apa kalau aku lakukan, maka aku dicintai Allah? Amalan-amalan yang baik-baik yang dihafal. Tapi ada seorang sahabat Nabi yang kalau datang ke Nabi itu tanya yang jelek-jelek. Tanya yang hal-hal yang kadang-kadang orang nggak tanya. Beliau ini namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau tanya itu yang jelek-jelek. Tanya yang perkara-perkara yang... Sebagaimana ungkapan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Aku ingin mengetahui kejelekan-kejelekan bukan karena aku ingin melakukan kejelekan-kejelekan tersebut, tetapi aku ingin mengetahui kejelekan agar aku tidak terjatuh di dalamnya. Sehingga bisa dikatakan Hudzaifah ibn Yaman ini sahabat yang paling paham tentang keburukan-keburukan. Di antaranya beliau ini. Begitu juga dengan materi kita kali ini. Kita harus tahu asbabul inhiraf, sebab-sebab penyimpangan. Bukan karena kita ingin menyimpang, bukan. Supaya kita tahu sebabnya, kita menghindarinya, dan kita tidak terjatuh di dalamnya. Nah sekarang apa saja ashabul inhiraf, sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Yang pertama, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah al-jahlu. Apa artinya al-jahlu? Kebodohan, Masya Allah. Al-jahlu artinya apa? Kebodohan. Ini penyebab utama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara. Penyebab utama penyimpangan adalah al-jahlu, ketidaktahuan, ketidakmengertian, kebodohan. Nah, ini penyebab utama nih. Kenapa kok terjadi penyimpangan? Enggak ada ilmu. Maka dari itulah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, aslu kulli khair huwal ilmu wal adlu. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, pondasi dari seluruh kebaikan adalah ilmu. Wa aslu kulli syarr, dan pondasi dari seluruh keburukan al-jahlu, kebodohan. Apa ditutup pintunya? Nah, matur nuwun. Al-jahlu, kebodohan. Makanya Pak, dimanapun ada kerusakan, dimanapun ada ketidakbagusan, dimanapun ada kejelekan, mesti bibitnya itu karena nggak ngerti. Ini adalah bibit utamanya. Sebaliknya, dimanapun ada kebagusan, dimanapun ada kebaikan, dimanapun ada hal-hal yang positif, mesti bibit asal muasalnya karena apa? Ilmu. Makanya wahyu turun pertama kali bunyinya apa? Iqra. Membaca adalah salah satu instrumen untuk mendapatkan ilmu. Hanya ayat-ayat surat Al-Alaq yang pertama kali turun tentang ilmu. Malam ya'lam, tentang ilmu.
Maka kita harus belajar. Nah, itu ya, penyimpangan yang pertama adalah karena al-jahlu, kebodohan. Kata sih. Tes 1 2. Lego kalau pakai ini. Enak ini kayaknya ya. Lebih renyah kalau ini. Harusnya dari tadi. Tes 1 2. Ini enak ini. Kalau tadi capek ustadznya. Kali ini enak, renyah. Tayyib. Tes 1 2. Jelas Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebab penyimpangan yang pertama adalah kebodohan. Sehingga obatnya adalah mau belajar, mau hadir di majelis ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya, tidak ada. Semua ibadah di dalam Islam itu mandek, nggak bisa dijalankan tanpa apa? Ilmu. Nggih. Jenengan mboten saged ngelampai ibadah kalau nggak ngerti ilmunya, mboten saged. Makanya kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Terus Imam Ahmad ditanya, bagaimana caranya supaya benar niat dalam menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, harus punya 2 niat. Niat yang pertama, raf'ul jahli anin nafsi, niat mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Niat yang kedua, raf'al jahli anil ghairi, mengangkat kebodohan dari orang lain. Intinya sebab penyimpangan yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Maka harus semangat kita belajar. Nomor 2. Ini dominan banget nomor 2 ini, dan termasuk sebab-sebab utama penyimpangan nomor 2 ini. Apa itu? Al-ghuluwu fis sholihin, ghulu terhadap orang-orang yang dianggap soleh. Ini orang Indonesia itu diuji Allah ini nih. Nomor 2 ini, ghulu terhadap orang yang dianggap soleh, bisa terbang ya, karoma A, karoma B, itu. Nah, perhatikan jamaah, perhatikan saya, terjadinya penyembahan terhadap berhala disembah itu nggak ujuk-ujuk, patung batu terus disembah, buatan ujuk-ujuk. Tapi ada sebabnya. Kenapa patung itu kok disembah? Ternyata penyebabnya adalah al-ghulu fis sholihin, mengkultuskan orang-orang yang dianggap soleh. Bahkan penyembahan terhadap berhala pertama kali ya karena ghulu, mengkultuskan orang-orang soleh. Mana dalilnya? Tulis dalilnya surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa', Yahuth, Ya'uq, Nasr. Janganlah kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr.
Dalam surat Nuh ayat 23 ini disebutkan ada 5 nama. Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ada 5 nama. Siapa 5 nama ini? Kita nggak paham kalau nggak baca tafsirnya ulama. Siapa 5 orang yang namanya disebut dalam surat Nuh ayat 23 tadi? Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Siapa mereka itu? Di antara orang yang paling paham Al-Quran, orang yang dijuluki Mufassirul Quran, Turjumanul Quran, siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu waktu kecil didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini urusan agamanya dan ajarilah ilmu tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas ini diantara deretan manusia yang paling punya otoritas dalam menafsiri Al-Quran. Lah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan surat An-Nuh, surat Nuh ayat berapa tadi? 23, tentang adanya 5 nama tadi, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Beliau berkata, perhatikan, siapa mereka itu? Kata beliau, asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 orang tadi adalah nama-nama lelaki-lelaki yang soleh di antara kaumnya Nabi Nuh. Jadi ono wong soleh jumlahe 5, wali 5 di zamannya Nabi siapa? Nuh. Falamma halaku, ketika orang-orang soleh Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr ini wafat, maka setan datang membisiki kaumnya Nabi Nuh, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansoba wasummuha bi asma'ihim fafa'alu. Datang iblis ngasih sugesti, ngasih was-was. Mereka itu dulu kan orang soleh, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, mereka itu dulu kan orang soleh. Lah sekarang sudah mati, maka untuk mengenang mereka buatlah patung-patung 5 dan kasih nama seperti nama mereka. Jelas kira-kira? Halo? Jelas? Akhirnya kaumnya Nabi Nuh membuat patung-patung 5, ditaruh di majelis-majelis mereka ketika hidup. Terus diberi nama patung Wad, patung Suwa, patung Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Jadi ada 5 patung. Setelah itu generasi yang membuat patung ini mati semuanya. Datang generasi baru. Generasi baru ini nusial ilmu sudah nggak ada, sudah hilang. Orang-orang pintar sudah banyak yang mati. Makanya tadi kan penyebab yang pertama tadi apa tadi? Al-jahal, kebodohan. Karena orang alim sudah banyak yang mati, terjadi kebodohan, terjadilah penyimpangan. Lah ini juga gitu, mati semuanya, lahirlah generasi baru yang nggak ngerti apa-apa, dibisiki setan, sembahlah. Akhirnya patung-patung itu disembah. Sampai sekarang terjadi penyembahan terhadap patung. Itu asalnya, bibitnya kultus terhadap orang apa? Soleh. Hati-hati, jangan gelem diajak kultus-kultus individu. Ya nggak boleh mengatakan ada Habib Fulan bisa terbang ke langit tingkat 7, mi'raj ke langit 1 malam 70 berapa kali. Ini bohong, dusta itu orang itu, dusta, nggak boleh diyakini. Dan itu banyak pengikutnya kayak gitu-gitu itu ya. Nah ini nggak boleh, pengkultusan terhadap orang soleh. Orang soleh itu hormati, cintai, lanjutkan perjuangannya, jaga ahli warisnya,
tapi jangan dikultuskan. Jangan diapakan? Jangan dikultuskan. Lah, pengkultusan terhadap orang soleh itu menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam akidah. Saya mau tanya jenengan, ada salah satu nama agama yang di situ ada patung yang disembah, dan patung itu punya nama, dan dulu ada orangnya enggak? Ada. Kalau saya sebutkan kan paham kan jenengan kan? Nah, itu patung kan ada namanya. Dan itu ada ceritanya, dulunya ada manusianya. Halo, terus dipatungkan, terus diapakan? Disembah. Termasuk saya tanya jenengan, tolong dijawab. Waktu kita masih madrasah atau ngaji dulu waktu kecil, diajari oleh guru-guru kita bahwa orang kafir Quraisy punya patung berhala yang disembah. Betul? Apa namanya berhalanya kafir Quraisy? Lata. Ojo meneng dah. Kok meneng kabeh ditakoni. Saya mau tanya, tolong jawab. Patung kafir Quraisy sing paling terkenal apa jenenge? Lata dan Uzza. Nah, Lata itu jangan dikira ujuk-ujuk patung terus disembah. Lata itu aslinya ada orangnya. Lata itu dulu orangnya Yalutu, suka membuat adonan roti, adonan, terus dibagi-bagikan ke jemaah haji, dianggap wong soleh, gitu ceritanya. Terus Lata ini mati, setelah mati maka kuburannya dijadikan, dikunjungi orang, dianggap wong soleh, akhirnya disembah, jadi berhala Lata. Jadi Lata itu dulu ada orangnya. Ini termasuk sebab penyimpangan yang beredar di masyarakat ini. Mandek no wong soleh. Iki wali iki ngerti sadurunge pinarak. Wali itu ada, karomah itu ada, tapi bukan dongeng-dongeng yang seperti itu. Saya mau tanya, siapa sih wali itu? Sinten wali niku? Siapa wali itu? Kita kembalikan ke Al-Quran saja biar kita sepakat siapakah wali menurut Al-Quran. Gini betul? Wali menurut Al-Quran itu surat Yunus ayat 62-63 kalau nggak salah, tolong dibantu cek. Ayat berapa tadi? Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, la khaufun, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka itu? Wali-wali itu. Siapa wali-wali itu? Diterangkan di ayat berikutnya, Yunus ayat berapa tadi? 63. Wali-wali itu, para kekasih Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Kesimpulannya, siapa wali itu? Berdasarkan surat Yunus ayat 62 ayat 63, wali adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Jika punya iman takwa itu wali. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi derajat kewaliannya. Semakin tinggi takwanya, semakin tinggi derajat kewaliannya. Kenapa Ustadz kok begitu? Karena para ulama menjelaskan, perhatikan. Karena ulama menjelaskan afdalul karomat al istiqomah fiddin. Seutama-utamanya karomah, kekeramatan, karomah adalah al istiqomah fiddin, tegak lurus ajek istiqomah di atas agama. Itu karomah yang paling mahal. Jadi jenengan lihat orang, masya Allah, sholatnya 5 waktu dijaga,
di masjid, orangnya baik, tawadhu, rendah hati, nggak nyakitin orang, bantu orang yang susah, orangnya menjaga aturan Islam, berbakti kepada orang tua, itu wali. Itu wali. Meskipun tidak bisa terbang, ya, karena karomah yang paling tinggi itu istiqomah di atas agama. Maka dari itulah Imam Syafi'i berkata, catat, pahami, kata Imam Syafi'i, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa fala taghtarru. Jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di udara, fala taghtarru, jangan terpedaya, jangan tertipu, langsung ngasih predikat apa? Wali. Jangan tertipu. Imam Syafi'i yang ngomong ini. Jika kalian melihat orang jalan di air, terbang di angkasa, fala taghtarru, jangan terpedaya, sampai kau kembalikan ahwalnya orang itu, keadaan orang itu, kondisi orang itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Sholatnya piye? Istiqomah ndak? Kalau istiqomah ndak, bahkan gak kelambenan, katok-antok, terus diwara wali, ya ndak bener. Gitu nggih? Nah, jadi kesimpulannya, Ustadz, berarti Ustadz gak percaya karomah. Saya percaya karomah, tapi saya gak percaya kejadian yang kau ceritakan itu karomah. Berarti Ustadz gak percaya wali. Saya percaya wali itu ada, tapi saya gak percaya orang yang menurutmu itu wali. Wali itu ada, dan wali gak identik dengan kekeramatan. Saya mau tanya, tolong jawab, jangan meneng. Kok kasar gini Ustadz gitu ya. Tolong jawab, siapakah umat Islam setelah Rasulullah yang paling wali, yang paling tinggi di kedudukannya setelah Nabi Muhammad SAW? Siapa? Abu Bakar. Sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, 4 madhab sepakat, manusia terbaik di umat Islam ini setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Pernah dicantumkan Abu Bakar pergi ke Mi'raj ke langit? Pernah dengar riwayat Abu Bakar nyeberangi sungai Nil? Pernah dengar Abu Bakar terbang di angkasa? Yang dinukil kepada kita adalah istiqomahnya di atas agama. Gitu nggih. Terus berarti karomah ada? Ada. Karomah itu ada. Di Al-Qur'an dijelaskan, di antaranya adalah karomahnya Siti Maryam. Apa karomahnya Siti Maryam? Dalam? Nggih, jadi Siti Maryam itu diasuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu apanya Siti Maryam? Ada 2 versi. Versi pertama, Siti Maryam itu punya ibu, ibunya ini punya saudari, berarti tantenya Siti Maryam, betul? Halo? Tantenya itu nikah sama Nabi Zakaria. Versi yang pertama, berarti Nabi Zakaria itu suami dari tantenya atau suami dari buleknya, bibiknya Siti Maryam. Itu versi pertama. Jelas ya? Versi yang kedua, Siti Maryam punya saudari. Paham? Terus saudarinya Siti Maryam punya suami namanya Nabi Zakaria. Berarti ipar. Versi yang nomor 2 ini. Bisa dipahami kira-kira? Loh kok bisa Zakaria yang ngasuh? Soalnya Siti Maryam itu anak yatim. Bapaknya namanya siapa? Siapa bapaknya Siti Maryam? Mbak Yesus siapa? Loh guyu ya itu mengono guyu. Mbak Yesus itu siapa? Mbak Nabi Isa niku sinten? Sinten? Kok dipikir jelas surat Ali Imran, kok dipikir Imran punya anak namanya Maryam? Berarti mbak Nabi Isa sinten? Imran ini wafat gitu loh ceritanya, sehingga Siti Maryam itu yatimah.
bocah kecil sing yatim. Ya, terus diundi siapa yang akan ngasuh. Jatuhlah undian itu ke Nabi siapa? Zakaria. Akhirnya diasuh Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah. Ketika Nabi Zakaria itu jadi Siti Maryam itu punya mihrab. Siti Maryam itu punya mihrab di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, khusus miliknya Maryam. Maryam ada di situ. Waktu saya ke Masjidil Aqsa ditulis mihrab Maryam. Kemudian gaibnya ngomong, disinilah dulu Siti Maryam yang datang buah-buahan. Saya sampaikan ke jamaah saya, wallahu a'lam. Kalau mengatakan tempatnya ini, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas nggak keluar dari apa? Nggak keluar dari area Masjidil Aqsa, tapi menunjuk ini, ya ini wallahu a'lam. Sulit untuk di apa? Identifikasi. Tapi nggak keluar dari apa? Masjid Al-Aqsa. Nah, di situ Siti Maryam di mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk mesti ada kejadian yang janggal, aneh. Apa kejadian yang janggal dan aneh itu? Fawajada indaha rizqa, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria ini menjumpai makanan, rezeki dari Allah ada di mihrab itu. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya rezeki ini adalah adanya buah-buahan musim dingin padahal itu musim panas, dan buah-buahan musim panas padahal itu musim dingin. Kebalikannya, wah adem-adem ya, Desember Januari kan wadem di Palestina, ada makanan buah tapi musim panas. Dan nanti waktunya panas-panasnya mungkin Agustus September itu mungkin Juli Agustus September mungkin panas-panasnya gitu. Tapi di sana ada musim ada makanan musim atau ada buah-buahan musim dingin. Itu termasuk karomahnya Siti Maryam. Di antara karomahnya Siti Maryam juga didatangi malaikat Jibril. Terus disuruh menggoyangkan apa? Pangkal pohon. Ketika Siti Maryam mau lahiran itu kan, wahuzi, wahai Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma. Coba sampean pikir-pikir, iki wong meteng tuwa lho. Wong meteng tuwa dikongkon apa istilah bahasa gitu? Gorek. Disuruh menggorekkan apa? Pohon kurma. Ngerti pohon kurma tuh sampean? Kayak kelopo ngono. Terus iki wong meteng tuwa disuruh goyang. Tusakit alaiki rutoban jani, akan turun kepadamu buah kurma yang masak. Terus aku jadikan di bawahmu itu ada sungai. Karomanya Umar bin Khattab. Apa karomanya Umar bin Khattab? Nah, kita kalau bahas ini panjang nanti ya, jadi pembahasan wali dan karomah nanti ya. Intinya karomah ada. Umar bin Khattab kalau ketemu setannya yang lari, itu termasuk karomah siapa? Umar bin Khattab. Dan diantara karomahnya Umar itu sering pendapatnya mencocoki Al-Quran. Itu karomahnya Umar bin Khattab. Ketika Umar itu melihat ada laki-laki datang ke rumahnya Nabi, padahal Nabi nggak ada, otomatis ada istrinya Nabi ya menjawab pertanyaan atau berinteraksi, padahal Nabi nggak ada. Umar nggak seneng melihat kejadian itu. Langsung Umar berkata ke Nabi, ya Rasul, seandainya engkau perintahkan kepada istri-istrimu untuk memakai hijab, langsung turun ayat hijab. Membenarkan ucapan siapa? Umar. Setelah tawaf, kata Umar, ya Rasulullah, seandainya kita sholat di belakang makom Ibrahim, tentu itu bagus. Turun ayat, fattakhidu min maqami Ibrahima. Jadi karomah itu aja. Ini kalau dibahas gak selesai-selesai gitu ya. Tapi intinya hulu terhadap orang soleh ini sebab nomor 2 terjadinya apa tadi? Penyimpangan. Nomor berapa sekarang? 3. Nomor 3. Penyebab terjadinya penyimpangan adalah taklid buta terhadap amirnya, ketua sukunya, ketua organisasinya. Nah, ini bahaya, ini menyebabkan terjadinya apa? Penyimpangan, taklid buta dan fanatik ya. Taklid buta dan apa? Fanatik ini juga
menjadi penyebab terjadinya penyimpangan. Nomor berapa selanjutnya? 4, bi'as sayyi'ah wa suhbas sayyi'ah, lingkungan yang jelek dan teman yang jelek. Atau dipisah aja ya, dipisah. Nomor berapa tadi? 3 dulu ya. Nomor 3 tadi apa? Mohon maaf. Taklid buta dan fanatik. Nah ini bahaya. Taklid buta dan fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Tambah lagi, saya ulangi, penyebab terjadinya penyimpangan yang nomor 3 adalah taklid buta dan fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah 170. Dalilnya surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an, sunnah, ikutilah. Mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, cukuplah bagi kami mengikuti mbah-mbah buyut kami. Mosok salah, mosok wong ngono ku salah kabeh, mosok iku biyen salah. Surat apa tadi? Al-Baqarah 170. Jadi fanatik buta dan taklid buta dan fanatik dengan ajaran nenek moyang. Dalilnya lagi adalah, ini masih nomor 3 nggih. Nomor 3, fanatik buta dan fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Rasulullah punya paman namanya Abu Thalib. Ini paman jasanya luar biasa, yang merawat Nabi, ngeramut Nabi ketika Nabi masih kecil. Betul? Ketika Nabi umur 40 tahun, Abu Thalib termasuk yang membela Nabi. Kalau ada kafir Quraisy yang mau melukai Nabi, maka pamannya ini pasang badan, tapi sampai hampir wafat belum masuk Islam. Bahkan ketika Rasul diboikot, itu ditemani oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib nyuruh anak-anaknya menjaga Nabi biar gak dibunuh kafir Quraisy. Ya, Abu Thalib ikut diboikot. Abu Thalib ikut menderita di lembah, gak makan enak, gak minum enak, bahkan kelaparan. Itu yang menyebabkan kematian Abu Thalib, karena ketika pemboikotan selesai, beliau balik ke Madinah, balik ke Mekah dalam kondisi tubuhnya semakin melemah karena membelani Nabi. Maka ketika pamannya jatuh sakit keras, sakit membawa kematian, langsung Rasulullah bergegas menuju rumahnya Abu Thalib. Sampai di rumahnya Abu Thalib, Rasulullah sudah kedahuluan Abu Jahal. Betul? Tapi Nabi gak peduli. Nabi datang ke pamannya karena pengen pamannya masuk Islam. Nabi berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Ucapkan paman. Langsung disaut sama siapa? Abu Jahal. Atarghabu ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan ajaran babuyutmu? Ya, mati digelondongno lho awakmu iki engko. Nek gak gelem elok ngene iki. Wedi wah. Pokoknya pengapesane kafir Quraisy itu nenek moyang. Itu pengapesan. Gak wani, Abu Thalib gak wani ninggalno agamanya siapa? Bapaknya. Diulangi Nabi, ya amikul la ilaha illallah, ucapkan paman. Aku akan berhujjah di depan Allah membelamu paman. Diulangi lagi sama Abu, sampai akhir hayatnya beliau memilih atau dia memilih di atas agamanya Abdul Muttalib, mati. Nabi sedih. Nabi berkata, wallahi la astaghfiranna laka ya ammi, paman, aku akan mendoakanmu paman, selama aku nggak dilarang aku akan terus mendoakanmu paman. Langsung turun ayat dari langit. At-Taubah 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Enggak boleh bagi Rasul dan orang beriman mendoakan orang yang mati di atas kesyirikan meskipun kerabatnya sendiri. Tidak bisa. Padahal belanya Nabi luar biasa itu Abu Thalib itu. Sebabnya apa? Abu Thalib itu sebabnya karena dia fanatik terhadap nenek moyang.
Abu Thalib itu kalau disuruh ngapal, siapa kamu? Mau hafal dia. Ana Abu Thalib ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn bin Ibrahim alaihissalam. Apal, fanatik terhadap ajaran leluhurnya. Makanya Allah nggak ngasih hidayah ke dia karena fanatik terhadap ajaran nenek moyangnya. Justru Allah ngasih hidayah kepada Salman Al-Farisi, bukan orang Arab loh. Al-Farisi ini orang mana? Persia, jauh di Iran sana, sedangkan Nabi di Mekah, di Medina. Tapi Allah mengantarkan hidayahnya kepada Salman, tidak memberikan hidayahnya kepada Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu sejak Nabi kecil, Abu Thalib ini ngerti akhlaknya Nabi, Abu Thalib ini ngerti gantengnya Nabi. Abu Thalib itu dengarkan Al-Quran langsung dari Nabi, bukan dari orang lain. Dan Nabi kalau membaca Quran paling merdu di muka bumi. Melihat Rasul dari dekat, mukjizat, nggak mampu menjadikan Abu Thalib masuk Islam. Kenapa? Fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Justru Salman Al-Farisi nggak fanatik. Salman Al-Farisi itu punya bapak, bapaknya punya kedudukan di negeri Persia, betul? Tapi dia nggak bangga, nggak fanatik terhadap bapaknya. Abu Thalib kalau ditanya, man anta? Anak Abu Thalib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf. Apal dia. Kalau Salman, man anta ya Salman? Anak ibnul Islam, aku ini bapaknya Islam. Aku ini adalah anaknya Islam. Siapa yang tahu bapaknya Salman Al-Farisi? Yang bisa saya kasih aja. Prosingo, gak ngira petuk. Gak kira ketemu. Ngaku lo gak ero kok, ya. Iya, itu menunjukkan Salman, makanya nggak ada Salman bin siapa, nggak ada. Salman selalu apa? Salman Al-Farisi, jarang disebut, meskipun bisa dicari, dilacak bisa, tapi sulit karena sudah telinga kita kalau nyebut Salman mesti apa? Al-Farisi, nggak pakai. Semua sahabat ada binnya. Bilal bin, padahal Bilal lo itu budak lo, Bilal bin tetap ada binnya. Salman kalau disebut selalu gandengannya apa? Al-Farisi. Karena Salman ini nggak fanatik, Allah kasih Islam. Fanatik ini gak golongan, ini gak gelem, kayak sampean biyen itu, ya nggak boleh. Karena kemudian penyebab yang nomor berapa? 4 adalah al-bi'a as-sayyi'ah, lingkungan yang jelek, atau as-suhbah sayyi'ah, teman yang buruk. Teman yang buruk ini bisa membuat orang menyimpang, ya jemaah. Bisa membuat orang apa? Menyimpang. Teman yang buruk. Dan banyak dalam sejarah seperti itu. Teman yang buruk bisa membuat seseorang menyimpang akidahnya. Makanya jenengan masih ingat gak? Ini selalu saya ceritakan, orang yang membunuh 99 nyawa, betul? Setelah itu pengen tobat, datang ke ahli ibadah, kata ahli ibadah, ente nggak bisa tobat, dosa ente sudah terlalu banyak, sehingga dia dijadikan putus asa dengan jawaban itu. Lo pengen baik kok nggak boleh itu. Akhirnya beliau berpikir, kalau dia berpikir berarti aku nggak bisa jadi orang baik. Ya sudah, jadi orang rusak sekalian. Dibunuhlah ahli ibadah tersebut, sehingga yang dibunuh berapa orang? 100 orang. Terus dia datang ke ahli ilmu, ditanyakan apakah orang ini bisa bertobat, dia telah membunuh 100 nyawa. Maka ahli ilmu ini menjawab bisa. Allah menerima tobat, bahkan Allah itu senang dengan tobatnya hamba. Kan sudah pernah saya sampaikan di tempat ini, di antara hal yang paling membuat Allah gembira apanya kita? Tolong dijawab. Di antara yang paling membuat Allah gembira dari kita apanya kita? Loh. Piye iki? Takoni kok meneng kabeh. Nggih, kan dulu sudah saya sampaikan. Coba saya ulangi lagi nggih, perhatikan baik-baik. Dan tolong ojo dilalekno, ya. Ada hadis yang berbunyi, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi
sungguh benar-benar Allah itu lebih gembira daripada saya ulangi, sungguh benar-benar Allah itu lebih gembira dengan tobatnya hamba daripada senengnya seseorang ketika membawa kendaraan tunggangannya, hewan tunggangannya pergi ke tanah lapang yang tandus. Di situ ada makanannya, di hewannya itu ada makanannya, ada minumannya, ada pakaiannya. Terus dia turun dari hewan tunggangannya, terus ternyata kuda atau hewan tunggangannya itu hilang lari, sedangkan dia di tengah tanah yang lapang yang luas, tidak ada air, tidak ada apa di situ. Otomatis dia akan gelisah, bayangannya mati di tanah lapang yang gersang, tidak ada air, nggak ada makanan, kendaraannya hilang. Apa yang terbayang kira-kira di kepalanya? Kematian, betul? Dia putus asa, tertidur, bangun-bangun ternyata balik itu kendaraannya itu, langsung tali kekangnya diambil nih. Setelah tali kekangnya diambil, saking senengnya nih hamba ini berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu budakku, engkau itu hambaku, sedangkan aku itu Tuhanmu. Salah enggak itu? Tapi saking senengnya sampai salah ucap. Lah kata Allah, kata Nabi, Allah lebih seneng ya dengan tobatnya hamba daripada senengnya orang tadi itu. Orang tadi seneng enggak? Oh seneng Pak, nek ketemu mati itu Pak. Saking senengnya sampai salah ucap. Lah senengnya wong iku mang lebih seneng Allah dengan tobatnya hamba. Lah ahli ilmu ini beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah ketika ditanya orang membunuh 99 nyawa, oh nggak bisa tobat. Yang kedua tanya ke ahli ilmu, berapa? Ditanyakan berapa orang yang dibunuh? 100. Kata ahli ilmu bisa. Allah itu mengampuni dosa selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum di kerongkongan, masih bisa tobat. Akhirnya dia tobat, terus disarankan kau harus meninggalkan negerimu yang jelek, kan gitu ceritanya itu kan? Betul apa enggak? Tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang baik. Artinya untuk jadi baik butuh orang baik, butuh komunitas baik. Maka orang ini langsung hijrah, di tengah jalan mati, kan gitu ceritanya. Malaikat rahmat, malaikat azab berselisih. Kata malaikat azab, ini harus disiksa, belum ibadah, belum apa-apa ini. Kata malaikat rahmat, lu ini kan sudah niat baik, innamal a'malu binniyat, ya kan sudah niat baik. Kata yang malaikat adab, tidak pernah sujud, tidak pernah ngapa-ngapain ini orang. Ketika berselisih, Allah utus malaikat yang nomor 3 dalam bentuk manusia. Ini cerita ada di kitab Riyadhus Shalihin bab tobat. Kata malaikat yang nomor 3, ukurlah jarak dia mati dengan bumi yang jelek dan jarak bumi tempat dia mati dengan tanah yang baik. Paham? Disuruh ngukur Pak. Ojo takono pakai meteran apa-apa, saya tidak tahu, Allah alam, malaikat kok ya kan. Tapi kata Allah, jarak bumi tempat dia mati, jarak bumi tempat mati dengan tanah yang jelek, Allah berfirman kepada tanah, menjauhlah, makin jauh. Bumi tempat dia mati dengan bumi yang baik, kata Allah apa? Mendekatlah, mendekat. Setelah diukur lebih dekat ke tanah yang baik, orang-orang baik, komunitas baik, maka dimasukkan ke rahmat Allah. Makanya kita butuh teman baik Pak. Teman baik itu penting. Nanti pada hari kiamat kalau jenengan masuk surga, yang jenengan tanyakan itu apa? Apakah masuk surga langsung sampai takon ngeten, ya Allah pundi widodari kula ya Allah. Ya Allah pundi istana kula. Ndak ada dalam nas-nas yang sharih dinyatakan seperti itu. Tapi yang ada adalah napa? Ya Rabbi aina ashabi, ya Allah mana teman-temanku dulu. Tuh itu yang ada. Kan yusalluna, makna yang dulu sholat bareng aku ya Allah, bareng-bareng ngaji bareng ngeten iki. Lho disangkano gak berguna nih. Ngaji bareng, sholat bareng itu penting karena itu dicantumkan dalam hadis Nabi. Nanti orang-orang itu akan berhujah mencari temannya di akhirat. Ya Rabbi aina ashabi, ya Allah mana temanku dulu. Kanu yusalluna, ma'ana dulu sholat bareng aku, wa yasumuna puasa bareng aku, wa yahujuna, ma'ana
haji bareng aku, kok nggak ada ya Allah? Ten pundi? Kata Allah, lihatlah ke neraka, keluarkan siapapun yang kamu lihat yang mana di dalam hatinya masih ada sebiji darah iman, keluarkan dia dari neraka. Dikeluarkan karena teman yang soleh. Makanya supaya nggak menyimpang butuh teman yang baik-baik, teman yang soleh-soleh, yang mengajak kita ke jalan Allah, mengajak kita sholat berjamaah. Itu penting, itu membangun komunitas. Di dunia juga bisa memberi syafaat. Mamin muslimin yamutu fa yakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah. Ya, tidaklah seorang muslim mati terus disolati jenazahnya oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, illa syafa'ahumullah, maka 40 orang tadi Allah terima syafaatnya untuk si mayit. Apa syafaatnya? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'af, artinya dikabulkan Allah. Berteman dengan orang baik penting supaya nggak gampang. Nah, sampean jujur ya, sampean ngene ngaji, mari ngono ojo ngaji setengah tahun, ojo ngaji, tapi ojo dipraktekno, iki cerita tok. Sampean ojo ngaji wis, misale setengah tahun lah bulet awakmu engko apa supek uripmu, itu jangan dicoba lo ya, jangan dicoba ya. Itu saya ngomong gitu. Tapi jangan ngaji di Masjid Royhan setiap malam ini jadwalnya disusun ngaji. Lah kadang-kadang orang itu ngono Pak, dijak ngaji, monggo ngaji ten masjid. Nggih Mas, kula tasik kathah kerjaan nih. Dikira wong-wong nganggur. Dikira pengangguran, kabeh duwe pekerjaan, tapi memang kita harus apa? Menyediakan waktu. Saya ulangi, jangan sisakan waktu untuk belajar agama, tapi sediakan waktu untuk belajar agama. Beda nggak kira-kira Pak? Jangan sisakan waktu untuk belajar agama, tapi sediakan waktu untuk belajar agama. Nek sisakan itu kan ya sing nggak prioritas berarti, gitu. Nek ono sisa baru ngaji, nek gak ono ya mbo. Gak prioritas kalau sisa itu. Tapi nek sediakan berarti sejak awal sudah di planning. Pokoknya malam Ahad sekian ngaji di Royhan, atau ustadz yang lain juga ngisi di sini. Ustadz Ma'ruf ngisi di sini. Iya, nggih, Ustadz Ma'ruf, Ustadz Ahmad Sabik ngisi di sini. Dikasih tanda malam ini ngaji lah gitu. Ya harus ada, Pak. Ini gak ngono. Hati ini gampang berubah-ubah. Nggih, jadi harus berteman sama orang baik. Terus nomor pinten? Kita buat cepat. Nomor 6, at-tasyabbuh bil kufar. Ini juga ini. Niru-niru gayanya orang kafir. Tasyabbuh bil kufar, meniru-niru gayanya orang kafir. Cari ketenangan pakai meditasi. Gak usah meditasi, sholat cari ketenangan itu. Ya, gak usah ikut yoga yang aneh-aneh. Sholat, mek mau tenang sholat. Ojo niru-niru orang kafir. Nabi itu kalau sudah waktunya sholat, nunggu sholat gini, terus sudah waktunya sholat tiba, Nabi ngomong ke Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat, tentramkan batin kami dengan sholat. Jadi Nabi itu sudah mencapai level ngenteni sholat, dan nek sholat rumangsa tentrem. Beda mbak kita, kadang-kadang serius ngerjakno tugas, ono azan, waduh azan rek. Itu berarti gak prioritas. Nabi itu ngenteni, merasa damai dengan kehadiran sholat. Itu butuh riyadhah, butuh latihan itu. Jadi kalau datang adzan seneng hati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Nah, saya ulangi, tasyabbuh bil kufar. Mana dalilnya? Dalilnya ini sering saya sampaikan, Pak. Bolak-balik saya ceritakan di tempat ini juga seingat saya. Ketika selesai Fathu Makkah itu kan ngene cerita nih. Nabi lahir di Mekah, umur 40 tahun dijadikan rasul, dimusuhi, dihina, diludahi macam-macam. Maka ketika Nabi umur 50 tahun hijrah ke Madinah. Umur 50 tahun berarti kan 10 kenabian, 10 tahun kenabian, betul toh? Atau keliru ya, mohon maaf, bukan 10, keliru, 13. Berarti Nabi hijrah umur 53 tahun, gitu, 13 tahun dakwah di Mekah. Terus setelah itu Nabi di Madinah menyusun kekuatan, terus Nabi balik ke Mekah, namanya Fathu Makkah. Orang Mekah sudah kehilang kekuatannya, akhirnya kalah.
maka Mekah diislamkan, berhala-berhala disingkirkan, kemudian Ka'bah disterilkan setelah sekian abad lamanya menjadi markas kesyirikan. Maka Nabi Fathu Makkah itu disingkirkan semuanya berhala-berhala ini, menjadi pusatnya tauhid untuk kesekian kalinya dikembalikan di zamannya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Jadi markasnya tauhid. Orang-orang Mekah tidak bisa tidak masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, sehingga perhatikan, sehingga ketika Fathu Makkah ini banyak orang-orang yang baru-baru masuk Islam. Setelah Fathu Makkah ini terjadi, selesai Fathu Makkah, langsung setelahnya ada perang, namanya perang Hunain. Otomatis perang Hunain ini pesertanya nggak hanya muhajirin dan ansor. Kalau muhajirin dan ansor itu orang inti. Sejak perang Badr, perang Uhud, perang Ahzab, muhajirin selalu bersama ansor, betul? Tapi perang Hunain ini posisinya setelah Fathu Makkah, berarti orang yang sebelumnya statusnya kafir Quraisy masuk Islam menjadi muslim Quraisy, ikut perang Hunain. Halo? Berarti bisa digambarkan dalam perang Hunain ini banyak personil kaum muslimin yang mereka itu apa? Baru-baru awal-awal masuk Islam. Terus perang Hunain, Pak, ceritanya kan gitu. Di tengah perjalanan, sahabat-sahabat yang baru-baru masuk Islam ini melihat ternyata orang kafir punya pohon keramat, diberi nama Zatu Anwat, betul, untuk digantungkan kepadanya, yaitu senjata-senjata, pedang-pedang mereka biar sakti, biar dapat karomah, dicentelkan di pohon itu. Terus orang-orang yang baru masuk Islam ini ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasul, tolong buatkan untuk kami pohon keramat dzatu anwat untuk menggantungkan senjata kami sebagaimana orang kafir punya. Loh, orang kafir punya, masa kita nggak punya? Saya mau tanya, niru nggak? Niru nggak? Niru inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Nabi marah dan Nabi berkata, Allahu Akbar, kultum kama qalat Banu Israil li Musa. Kalian telah berkata seperti ucapannya Bani Israil kepada Musa. Bagaimana ceritanya ketika dikejar-kejar Fir'aun, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya, terbelahlah laut merah. Kaum muslimin dari kalangan Bani Israil dipimpin Nabi Musa menyeberangi laut merah sampai ke daratan Syam, aman. Tapi Fir'aun masih di tengah sama pasukannya, terus dikembalikanlah laut itu sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Setelah sampai di daratan baru jalan, tiba-tiba Bani Israil melihat kaum yang nyembah patung-patung. Maka Bani Israil ini ngomong ke Musa, surat Al-A'raf 138, silakan dicek. Maka orang Bani Israil ngomong begini, ya Musa ij'al lana, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang kafir itu punya sesembahan-sesembahan. Saya mau tanya, niru enggak ini? Jadi niru wong kafir itu terjadi penyebab terjadinya apa? Penyimpangan dalam akidah. Niku nomor pinten? 5. Sekarang nomor 6. Takdimul akal ala nakal, sampai nomor 7 tadi ya. Ya, nanti yang selebihnya poinnya saja, dalilnya kapan-kapan. Ya, karena sudah larut. Takdimul akal ala nakal. Nomor pinten niki, Bu? 6. Mendahulukan akal daripada nas. Ini penyebab yang menyebabkan ahli kalam tersesat ya ini nih. Ya Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah, Murji'ah itu tersesat gara-gara ini. Mendahulukan apa? Akal daripada nas, daripada dalil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy, Allah bersemayam di atas arsy. Lah enggak masuk akal iki, cici. Mun Allah nduk ndukuri berarti Allah cilik. Berarti Allah terbatasi.
Berarti wah gak cocok, ditolak. Gak mungkin Allah kok di atas arsy. Dalilnya jelas, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Qur'an. Turun itu dari mana ke mana? Tolong dijawab. Dari atas ke bawah. Subhana rabbiyal a'la. Kalau sampean sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi itu di mana? Rasane wis kadek mikir arek cilik. Ndukur iku ndi? Arek cilik mesti ngene. Kadek mikir agama sesuai fitrah. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Di mana tinggi itu? Di atas. Ta'rujul malaikatu, ya malaikat-malaikat itu pergi ke atas. Kemana? Ke atas itu kemana? Ke kanan, ke kiri, ke bawah, apa ke atas? Ya ke atas, seperti namanya. Nggak mau ditakwil. Oh enggak, kalau Allah di atas berarti Allah itu terbatasi, jadi harus ditakwil. Dan Ahlussunnah kan enggak. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Mereka mikir, enggak masuk akal ini dalil enggak masuk akal ini. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Padahal dunia ini enggak pernah sepi dari sepertiga malam terakhir. Halo? Paham? Di Irian Jaya atau di Papua sepertiga malam terakhir, setelah itu bergeser ke Ambon, betul toh? Setelah itu bergeser ke Sulawesi, setelah itu bergeser ke Kalimantan. Jadi kan nggak pernah dunia ini sepi dari sepertiga malam terakhir. Tapi kok dalilnya mengatakan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir? Nggak masuk akal ini. Berarti Allah naik turun, naik turun, naik turun. Wah, nggak masuk akal ini, nggak masuk akal. Ditolak. Padahal tinggal kita katakan sami'na wa ata'na. Allah yaf'alu ma yurid. Allah mampu melakukan apa yang tidak ada di pikiranmu. Jadi kalau Allah dikatakan turun ke langit dunia nggak percaya, tapi ada seorang wali sholat Jumat ke Mekah percaya. Padahal nek wali ke Sidratul Muntaha percaya. Nah, tapi nek Allah nggak boleh, nggak masuk akal. Lo kok karep-karepe dhewe wong-wong iki tambahan. Allah yaf'alu ma yasha. Nah, jadi itu tadi. Mereka menolak sifat-sifat, karena kalau Allah punya sifat berarti Allah sama-sama dengan makhluk. Padahal jelas nyata Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis yang sangat banyak, Allah punya nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ahlussunnah kan enggak, sami'na wa ata'na, menetapkan tapi tanpa menyerupakan. Allah punya tangan, yadullah fawqa aydihim. Kita Ahlussunnah, iya Allah punya tangan, tapi kita tetapkan bukan berarti kita samakan dengan makhluk. Oke, nomor berapa? 7. Al-amal bil ahadis ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Mengamalkan hadis-hadis palsu. Nah, ini juga termasuk penyebab terjadinya apa? Penyimpangan. Mengamalkan hadis-hadis palsu. Nomor 9. Hah? Oh iya, mulai Ustaz mulai ngantuk. Enggak ya, enggak. Nomor 8. Nggih, nomor 8 nggih. Poinnya aja ya langsung ya biar cepat. Nomor 8, tidak merujuk ke pemahaman salaf. Ditafsir-tafsiri dewe. Enggak mau ngerujuk ke pemahaman para ulama, tafsirnya mana, enggak ada, pokoknya ngomong karepe dewe. Nah, itu bahaya, rentan terjadi penyimpangan. Kalau dalam masalah agama kembalikan kepada aslinya sana, salaf sana. Apa yang dimaksud ayat ini? Kembalikan, jangan ditafsiri dari pikiran kita. Yang terakhir, nomor berapa ini? 9. Penyebab terjadinya penyimpangan juga adalah al-kibr, sombong. Ngerti asli nih, cuma itu tadi, sombong. Saya mau tanya nih, tolong dijawab. Ketika iblis disuruh sujud ke Adam, itu aslinya iblis tahu nggak bahwa itu perintahnya Allah? Ngerti nggak kalau itu hak? Ngerti, tapi loh, mosok sih aku dikon sujud nang Adam? Kan aku lebih tinggi daripada Adam. Gak gelem, nyimpang akhirnya. Gara-gara apa? Sombong. Betul, dia tahu aslinya. Nah, na'udzubillah min dalik. Itulah 9 penyebab terjadinya penyimpangan dalam agama. Masih banyak yang lain, tapi saya rasa itu cukuplah. Poin ini ada 9 poin. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada.
Monggo. Gaya hidupnya Oke, tadi beliau bertanya, ada orang yang amaliannya rusak, tapi justru di akhir hayatnya malah mendapat rahmat Allah, seperti kisah pembunuh tadi itu. Ada orang yang justru waktu hidupnya berteman dengan orang soleh, baik-baik, ternyata ujungnya malah dia tersesat. Mungkin bagaimana caranya Ustadz agar kita istiqomah tetap sampai akhir hayat? Jawaban yang pertama, ya, bagaimana cara kita agar tetap bisa husnul khotimah, tutup usia dalam kebaikan. Bagaimana caranya? Yang pertama, mintalah keteguhan hati kepada pemilik hati. Siapa pemilik hati? Allah. Maka ada doa minta itu jangan dilupakan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahidat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami, kuatkanlah hati kami di atas agamamu. Satu. Nah, terus nomor dua, minta hidayah. Dan hidayah itu mau tidak mau mesti kita minta. Umat Islam itu minimal minta hidayah sehari semalam 17 kali. Betul. Kenapa? Karena permintaan hidayah itu dijadikan rukun sholat. Kok bisa Ustaz? Iya, karena masuk dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, selalu tunjukkan jalan yang lurus. Saking pentingnya hidayah, saking mahalnya tuh, sampai minimal berapa kali? 17 kali, belum sholat sunahnya, ya kan? Saking pentingnya. Itu yang pertama, minta keteguhan hati, selalu memohon hidayah. Nomor dua, supaya istiqomah bagaimana Ustaz? Ya tadi itu, bertemanlah sama orang yang soleh, hadir di majelis ilmu. Ya mirip dengan tadi itu, tinggal kebalikannya aja. Bertemanlah dengan orang-orang soleh dan melazimi majelis ilmu. Itu nomor berapa itu? Nomor 3. Yang nomor 4 apa? Bi'a as-solihah, pilih lingkungan yang baik. Makanya kata para ulama, perhatikan, al-jar qoblad dar, pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Ini tidak sah sebagai hadis, tapi maknanya benar karena didukung ayat, yaitu istrinya Fir'aun minta tetangga sebelum minta rumah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Pernah saya sampaikan kayaknya ini. Kok meragukan ini wajah-wajah jenengan ini? Sudah saya sampaikan belum? Istrinya Fir'aun jenenge sinten? Asmani sinten? Asia. Asia itu berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Kata para ulama, istrinya Fir'aun mendahulukan tetangga daripada mendahulukan rumah. Paham tidak sih? Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah. Mana yang didahulukan? Tetangga dulu. Bisa dipahami ya? Nah, maka kata para ulama, kata-kata tadi yang saya ucap di awal, al-jar qoblad dar, pilihlah tetangga sebelum milih rumah, itu enggak sah sebagai hadis, tapi maknanya benar meskipun bukan hadis karena didukung oleh tadi itu dalam Al-Quran ketika menceritakan doanya siapa tadi, istrinya Fir'aun. Itu mas lingkungan yang baik ya, wallahu alam, itu ya diantaranya. Terus yang lain monggo kalau ada. Cukup.
Silakan kalau ada. Apa kita meneng-menengan gini aja? Cukup ya, ibu-ibu sampun? Alhamdulillah, semoga kita semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.